semuanya, jumpa lagi bersama Ajay Jaini. Dan kali ini setelah alun-alun kota Majalengka, kita beranjak sedikit ke sebelah barat. Ada Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Tentu kita sudah lihat bagaimana kemegahan Masjid Agung Al-Imam. Namun, apakah ada yang tahu bagaimana sejarah awal terbentuknya Masjid Al-Imam? Yuk simak penuturan Kang Naro berikut ini. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Location. Dulu kita pernah ngobrol tentang sejarah Majalengka nih, kembali bareng Wak Naro yang akunya tukang ulin. Kali ini lebih spesifik, Wak. Ya, kali ini saya ingin tahu nih masalah atau tentang sejarah Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Wah, itu dibangun sejak kapan atau seperti apa? Masjid Agung Al-Imam ya, kita spesifikkan dulu kenapa disebut Al-Imam gitu. Oke. Ya. Nah, Al-Imam itu adalah mengambil dari nama seorang tokoh dari penghulu besar yang bernama Kiai Imam Safari. Kiai Imam Safari. Nah, Imam itu sebenarnya bukan nama tapi gelar atau jabatan yang diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai penghulu besar. Jadi penghulu besar atau imam disebutnya. Nah, penghulu di sini bukan berarti kalau zaman sekarang kan penghulu kan bertugas hanya untuk pernikahan. Nah, zaman dulu penghulu itu luas, arti tugasnya itu luas. Bisa sebagai itu ada kaitannya dengan agama, bisa sebagai pemimpin doa ketika ini, dan bisa jadi beliau sebagai pemimpin perang. Mau mengadakan perang itu dipimpin oleh beliau. Nah, Masjid Al-Imam tak lepas dari sejarah perkembangan kota Majalengka, bahwa Al-Imam merupakan berbarengan dengan dibangunnya pendopo dan alun-alun. Kan misalnya dalam pemerintahan desa, ya ada tiga sistem. Ada balai desa, ada alun-alun, kemudian ada masjid. Nah, ini juga di kota Majalengka begitu sama, dari ada pendopo, ada alun-alun, ada masjid. Nah, ketiga unsur ini adalah diadopsi dari Kasundaan yang bernama Tritangtu itu ya. Dari Karamaan, Keratuan dan Hyang. Karamaan sebagai pemerintahan, Keratuan sebagai pemerintahan, Keramaan masyarakat, dan Hyang ada ketuhanan gitu ya. Nah, ini tiga faktor ini bangun pasti bersamaan dari tahun 1850 sampai 1860. Tidak semerta-merta dibangun bersamaan, cuma dalam jangka waktu 10 tahun kota Majalengka dibentuk. Nah, jika melihat tentang pembangunan pendopo yang dibangun tahun 1850, dipastikan pasti alun-alun dan masjid juga bersamaan dengan itu. Tahun 1850 sampai tahun 1860. Oke, berarti tadi secara konsep pemerintahan atau konsep tata kota dalam pemerintahan desa kan ada tadi tempat pemerintahan, pusat keramaian, dan juga pusat agama gitu ya. Nah, ini Masjid Agung Al-Imam ini sebagai pusat agamanya. Iya. Tadi namanya dari nama imam, jabatan imam, penghulu. Imam kalau imam itu jabatan sebagai penghulu. Kalau tadi Imam Safari ini kalau tidak salah saya ya, ini sejarahnya itu kan berkaitan juga dengan Kiai Haji Abdul Halim. Siapanya ini Pak? Kang. Nah, Kiai Imam Safari yang memberikan tanah wakaf kepada Masjid Al-Imam, yang kemudian dalam silsilahnya beliau mempunyai cucu yang bernama Kiai Haji Abdul Halim. Nah, Kiai Abdul Halim ini cucu dari Kiai Imam Safari, dari ibunya yang putrinya dari Imam Safari. Oke, jadi berarti nanti ini kaitannya dengan Kiai Haji Abdul Halim yang juga diabadikan jadi nama jalan itu. Jadi ini keluarga dari Majalengka. Nah, keluarga Imam Safari ini ada putra dari Kiai Nur Qoim. Nah, Kiai Nur Qoim ini putra dari Kiai Suiman. Kiai Suiman ini ada putra dari Mbah Siti Fatimah. Mbah Siti Fatimah ini adalah cucu mantu dari Kiai yang di Pamijahan itu siapa? Syekh Abdul Muhyi.
Berarti ada kaitannya juga dari Mbah Kiai Abdul Halim adalah turunan langsung dari Mbah yang di Pamijahan atau Kiai Abdul Muhyi. Oke, Kiai Abdul Muhyi. Baik. Mungkin itu sejarah singkatnya yang bisa kita bahas kali ini ya, tentang Al-Imam. Jadi Al-Imam itu kenapa disebut Al-Imam? Karena Al-Imam diambil dari nama jabatan seorang imam, yaitu Kiai Imam Sapari, yang memberikan tanah wakafnya kepada pemerintahan kolonial Belanda ketika itu untuk dijadikan sebuah masjid. Oke. Jadi dibangun pada zaman kolonial Belanda 1850 sampai 1860 bersamaan dengan pembangunan kota, pendopo, alun-alun, masjid, yang kemudian kantor kejaksaan, dan lain sebagainya. Jadi itu dia sejarah singkat sehingga sekarang bisa jadi alun-alun, pendopo, dan juga Masjid Al-Imam yang sekarang. Terima kasih Wak. Selamat ulin kembali. Terima kasih banyak ya. Nanti ditunggu lagi referensi-referensi berikutnya. Terima kasih. Itu dia sejarah Masjid Al-Imam seperti yang dituturkan oleh Kang Naro. Masjid Al-Imam berawal dari tanah wakaf penghulu Majalengka di zaman kolonial Belanda, yaitu Kiai Imam Sapari. Beliau adalah kakek dari Kiai Haji Abdul Halim, pahlawan nasional. Tanah wakaf dari Kiai Imam Sapari ini dibangun masjid sederhana, tak begitu besar, berbentuk panggung, dan di bawahnya terdapat kolam kecil. Nama Al-Imam mungkin diambil dari jabatan penghulu atau imam yang awal dibangunnya diurus oleh Kiai Imam Sapari dan putra-putranya. Diperkirakan dibangun bersamaan dengan pendopo dan alun-alun Majalengka, yaitu sekitar tahun 1850 sampai dengan 1860-an. Dari waktu ke waktu Masjid Al-Imam dibangun dan terus diperbarui dengan begitu megahnya. Namun demikian, jika masjid terlihat megah, bagaimana kita mengisinya agar kemakmurannya tetap terjaga? Itu dia episode Jejak, Langkah, dan Sejarah kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from love.